Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya? Saat ini kita bertemu kembali di dalam program sayangan kita, Heart Sayings of Jesus. Dan kita akan melihat dan belajar tentang salah satu dari ucapan Yesus yang sulit untuk dipahami. Dan kali ini kita akan sama-sama melihat di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-37 sampai 41. Dan kata-kata Yesus itu adalah berikan isinya sebagai sedekah. Apa maksudnya? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, singkapkan kebenaran-Mu atas setiap kami, supaya kami memahami Engkau, memahami firman-Mu. Sebab Engkaulah sang firman Allah itu sendiri. Berbicaralah di tengah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-37 sampai 41. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan. Bagian luar dari cawan dan pinggan itu, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Apa maksudnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Nah, kita harus melihat, saudara, konteks dari cerita ini adalah tentang bagaimana cara peribadatan ya, dan dasar dari peribadatan, motivasi dari orang Farisi, saudara. Nah, perkataan teguran ini muncul dari orang-orang yang mengutamakan bentuk-bentuk lahiriah sebetulnya, ya, dalam melaksanakan ibadah. Mereka betul-betul memperhatikan yang kulit luar, ya, tata cara, liturgi agamawi mereka, segala perangkat-perangkat, aturan-aturan lisan yang mereka ciptakan, ya, yang hanya kelihatan saleh hanya di luar saja. Kesalehan yang semu, kesalehan yang hanya terlihat di kulit luar saja. Itu yang penting bagi orang-orang Farisi pada zaman itu. Supaya apa? Supaya mereka dipandang orang hebat, supaya mereka dipandang orang rohani, supaya mereka dipandang orang, wow, luar biasa. Oleh karena aspek-aspek kulit luar itulah, orang-orang Farisi akhirnya mempunyai kesaksian yang bagus, branding image-nya bagus. Ya, mereka punya kesan yang bagus oleh orang-orang pada zaman itu, sehingga kemudian itu melanggengkan kuasa mereka, ya, atas orang-orang pada zaman itu. Kuasa atas penafsiran terhadap teks-teks kitab suci. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang bisa kita lihat dari peristiwa ini? Yang bisa kita pelajari adalah bahwa kesalehan itu haruslah kesalehan yang dari dalam, dari jiwa, bukan kulit luar. Saya tidak berkata bahwa kulit luar tidak perlu. Ketika kita mempersiapkan sebuah ibadah, kita tentunya ingin mempersiapkan yang terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Kita persiapkan semuanya dengan baik, saudara. Dengan seprofesional mungkin, seindah mungkin, seperfect, sesempurna mungkin yang kita bisa. Ya, semuanya kita atur, rundown kita buat, kita latihan, dan semuanya kita bikin baik semuanya. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu juga baik untuk apa? Untuk kita juga melayani jemaat dengan yang terbaik. Tetapi lebih daripada sekedar kulit luar, lebih daripada sekedar apa yang kita bisa persiapkan di luar, maka dari cerita ini kita bisa belajar bahwa yang di dalam motivasi beribadah, hati itu lebih penting daripada apa yang di luar.
Kalau kita mempersiapkan semuanya, kita membuat semuanya baik, tetapi dengan motivasi hati yang salah, dengan tujuan yang salah, maka perhatikan ini, bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ya, cara itu tidak membenarkan sebuah tujuan. Kita harus pastikan bahwa hati kita itu bersih. Kita harus pastikan bahwa motivasi peribadatan kita itu adalah penuh dengan kemurnian, kerinduan untuk mencari wajah Tuhan, kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, kerinduan itu, ya, itu akan menjadi sebuah motivasi untuk kita mempersiapkan dan melakukan yang terbaik. Seharusnya seperti itu. Hari-hari ini kalau kita lihat, kita tidak lagi mungkin bisa bedakan, ya, mana presence, mana ambience. Banyak orang mengira bahwa ambience itu adalah presence. Belum tentu loh, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Belum tentu ketika kita ada dalam sebuah ibadah dan kita merasa bahwa ini enak suasananya, ya, itu pasti the presence, kehadiran Tuhan itu nyata. Belum tentu. Kita harus bisa pastikan apakah itu presence atau ambience belaka. Belum tentu kalau kita dalam sebuah ibadah, lalu kita merasa ibadah ini menurut kita kurang baik, kurang enak begitu suasananya, lalu kita berkata bahwa hadirat Tuhan tidak ada di tempat ini. Apalagi itu jelas salah kaprah. Ya, kita mungkin berkata bahwa oh, there is no presence of God. Saudara, itu salah besar. Belum tentu loh ibadah yang kita anggap seperti itu ada presence-nya. Ya, saudara. Kita anggap bahwa ibadah yang seperti itu hanya ambience. No, belum tentu. Mengapa? Karena semuanya itu dinilai dari hati, dari yang terdalam, dari motivasi kita beribadah. So, bagaimana kita bisa membedakan presence dan ambience? Itulah yang paling penting. Itu tergantung dari motivasi kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Anda adalah pelayan-pelayan Tuhan, yang terkoneksi dalam sebuah ibadah, worship leader, singers, musician, pemain musik, para pendoa, ya, semua pelayan Tuhan dalam multimedia dan semua bagian dalam pelayanan, sound system dan semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pastikan bahwa setiap kali Anda melayani Tuhan, pastikan setiap kali kita melayani Tuhan, kita betul-betul masuk ke dalam presence. Yang kita kejar adalah the presence of God dan bukan just the ambience. Pastikan ketika kita melakukan semua yang terbaik, kita latihan, ya, kita mengeluarkan semua skill dan kemampuan kita, bukan hanya untuk menciptakan ambience yang tidak kekal itu, tetapi menciptakan dalam tanda kutip, ya, the presence yang betul-betul genuine. Allah hadir kok. Entah kebaktian itu kita rasa enak atau tidak enak. Itu kan hanya feeling manusia. Feeling kita ini kan kadang tergantung mood kita. Bisa naik, bisa turun. Ya, mari kita belajar untuk kita tidak hanya menilai berdasarkan mood atau feeling. Khususnya dalam sebuah ibadah. Orang Farisi ini mereka hanya mengejar kulit luar saja. Mereka permak semua yang ada di luar kelihatannya bagus. Mereka hanya mengandalkan dan memegang teguh yang hari ini kita sebut sebagai image branding, saudara. Mereka hanya permak yang di luar, kelihatan bagus di luar, kelihatan bagus di media sosial, kelihatan bagus di YouTube, kelihatan bagus di banyak platform-platform yang lain. Kelihatannya bagus, kelihatannya wow. Karena yang dicari adalah puja-puji manusia saja. Yang dicari, yang dikejar adalah berapa followers, nambah berapa. Yang dicari adalah berapa likes. Saudara, bukankah itu yang terjadi dalam dunia kita hari-hari ini? Banyak kita hanya mengejar kulit luar saja dalam pribadi maupun secara ibadah. Maaf saya harus katakan ini. Ini untuk mengingatkan kita semuanya supaya kita betul-betul tertuju kepada the presence and not to the ambience. Kita harus bisa bedakan mana presence, mana ambience. Saudara, kalau orang Farisi mungkin hidup hari ini, mungkin mereka akan punya follower Instagram yang terbanyak. Mereka akan punya likes yang terbanyak. Mereka akan punya
banyak platform di media-media sosial dan mereka akan buat banyak konten hanya untuk mengejar nama, hanya untuk supaya image branding mereka baik, tetapi dalamnya itu yang Tuhan Yesus permasalahkan, saudara. Ya, itu yang Tuhan Yesus permasalahkan. Mengapa? Kalau kita perhatikan ayat-ayat ini tadi, ya, ketika Yesus makan tangannya nggak dicuci. Buat orang Farisi cuci tangan itu sesuatu yang sangat prinsipil, ya. Netilat yadaim di dalam bahasa Ibrani. Mencuci tangan itu sesuatu hal yang harus dilakukan, ya. Nah, sebagai sebuah mitzvah, ya, aturan di dalam Taurat. Tapi Yesus makan tanpa cuci tangan. Dan mereka tegur Yesus, kenapa kamu makan nggak cuci tangan? Seperti kebiasaan tradisi kita orang-orang Yahudi. Yesus ngomong apa? Kamu orang-orang Farisi, kamu cuma ngurusi luarnya saja. Kamu cuma ngurusi image branding yang di luar saja. Tapi bagian dalammu penuh apa? Kata Yesus, penuh rampasan, penuh kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan sampai yang di dalam kita ini penuh rampasan, penuh kejahatan. Jangan sampai kondisi real, kondisi faktual yang ada di dalam kita itu tidak seperti yang ada di luar. Seperti orang mengenal kita di kulit luar saja. Pastikan bahwa luar dan dalam itu sama. Bukankah itu yang namanya integritas, saudara? Seringkali bagaimana kita bisa mendefinisikan integritas adalah dengan sebuah pernyataan bahwa luar dan dalam harus sama. Tetapi hari ini justru banyak orang hanya sibuk dengan kulit luar tapi tidak pernah memperhatikan yang di dalam. Ternyata di dalam orang Farisi, di luar kesalehan semu yang ada di luar itu, dalamnya penuh dengan kejahatan, penuh dengan rampasan, ya, dan mereka semuanya betul-betul kotor yang ada di dalam. Apalagi yang di ayat 41 dikatakan seperti ini, akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan bersih bagimu. Ini yang Yesus tuntut bagi mereka. Dahulukan yang utama maksudnya. Ya, yang di dalam ini loh. Ya, jadikan itu sebagai sebuah sedekah. Jadikan itu yang utama, bukan yang di luar yang utama, tetapi apa yang di dalammu itu yang harus menjadi utama terlebih dahulu. Jangan cuma sibuk dengan kulit luar, tapi dahulukan apa yang ada di dalam. Biarlah apa yang ada di dalammu itu menjadi dasar dan motivasi apa yang engkau lakukan di kulit luarmu. Hari-hari ini kita perlu orang-orang Kristen yang betul-betul hidup luar dan dalam sama. Dan itu adalah perjuangan iman kita bersama. Saya tidak sempurna, Anda tidak sempurna. Tidak ada seorang pun di dunia ini sempurna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari biar setiap hari kita belajar hidup luar dalam sama. Mari kita belajar terus hidup, ya, di luar dalam, dimanapun kita berada, kita adalah manusia-manusia rohani. Ingatkan diri kita bahwa kita adalah manusia rohani. Kita adalah pengikut Yesus, kita adalah murid Kristus. Biarlah kehidupan kita adalah kehidupan di dalam satu dunia. Jangan jadi orang yang hidup dalam dua dunia. Ini adalah sebuah peringatan bukan cuma bagi saudara tapi juga buat saya secara pribadi. Mengingatkan kita semuanya betapa pentingnya kita tetap hidup di dalam satu dunia. Luar dalam sama, menjadi orang yang semakin bertumbuh di dalam integritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa orang Farisi ini tidak bersih? Kalau kita perhatikan di ayat-ayat selanjutnya, maka Yesus berkata tentang sabda celaka kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, dikatakan kamu bayar persepuluhan dari selasih, jintan dan semuanya. Padahal nggak disuruh seperti itu. Mereka bayar persepuluhan, ya, dengan hal-hal yang bahkan Taurat pun tidak suruh mereka lakukan seperti itu. Tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Bayangkan saudara, ya, virtue, nilai-nilai kerajaan Allah mereka abaikan. Keadilan, kasih Allah, mereka tekan rakyat dengan kesalehan mereka. Kuasa rohani itu scary, itu dangerous. Kuasa rohani itu one side is glorious, but another side it is dangerous.
We must be so careful. Khususnya kita, hamba-hamba Tuhan. Rekan-rekan saya yang saya kasihi. Ketahuilah ini satu hal. Bahwa kuasa rohani itu harus diterima sebagai sebuah amanah. Dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tapi juga dengan penuh kasih. Mengapa saudara? Karena kuasa rohani itu, kalau kita tidak berhati-hati, itu bahaya banget. Itu bisa mempengaruhi orang dan itu bisa mengubah jalannya hidup orang. Suara hamba Tuhan kadang-kadang itu dianggap sebagai suara Tuhan, selevel dengan suara Tuhan. Padahal hamba Tuhan pun masih manusia. Kita tidak sempurna, khotbah kita tidak sempurna, nasihat kita tidak sempurna, pengajaran kita tidak sempurna. Hati-hati memakai kata atas nama Tuhan. Hati-hati memakai kalimat Tuhan berbicara kepadaku. Hati-hati untuk kita mempergunakan nama Tuhan. Dari setiap apa yang kita nasihatkan kepada orang, kita katakan, kita khotbahkan, kita ajarkan, kita lakukan. Pastikan betul saudara bahwa apa yang kita lakukan semuanya itu betul-betul dari Tuhan. Bukan karena dari kita, bukan untuk kita, tetapi kita mengatasnamakan Tuhan. Ini tricky sekali, ini masalah hati. Dan ini yang Yesus tegur di kalangan orang Farisi pada waktu itu. Kamu licik banget. Kira-kira kalau dalam bahasa gaul, kira-kira begitulah Yesus ngomong. Kamu licik banget. Ya, kamu kasih persepuluhan bahkan dengan jintan, dengan selasi di ayat 42 yang tidak disuruh oleh Allah di dalam Torah, saudara. Ya, banyak orang lakukan itu mungkin, ya. Aku tidak kasih persepuluhan lagi, aku kasih per 20-an, aku kasih per 30-an. Saudara, bukan itu terlebih dahulu, tetapi motivasinya apa? Apakah kau memberikan dengan sebuah pemahaman yang benar ataukah itu hanya untuk sekedar maksud-maksud yang tersembunyi? Ada udang di balik batu melalui persembahan yang kau berikan. Ada udang di balik batu melalui persepuluhan yang kau berikan. Allah menyelidiki hati kita semuanya. Kalau hari ini engkau lakukan semuanya dengan hati yang tidak benar, mari kita bertobat sama-sama. Oh saudara, hati manusia ini licik. Dan Tuhan melihat itu. Tuhan Yesus memperhatikan itu. Tapi keadilan kamu abaikan. Kasih Allah kamu abaikan. Yang satu harus dilakukan. Yang lain jangan diabaikan, kata Yesus. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi. Kamu suka duduk di tempat terdepan dalam rumah ibadat. Bukan berarti yang duduk depan itu orang Farisi semua. Enggak loh ya. Ya, bukan berarti kita tidak boleh duduk di bagian depan. Tidak. Tapi perhatikan maksud dari teks ini. Kamu suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Apa maksudnya saudara? Mereka suka menerima penghormatan orang. Mereka suka puja-puji manusia. Mereka suka terima tepuk tangan orang. Atas pelayanan mereka. Atas semua yang mereka lakukan. Atas status mereka. Atas appearance mereka. Atas penampilan mereka dan semuanya. Mereka suka terima puja-puji manusia. Tapi sebetulnya mereka seperti kuburan yang tidak ada tanda namanya, yang diinjak-injak orang. Dalamnya itu keropos. Luar kelihatan bagus, dalamnya keropos. Saya mau kasih pesan yang praktis. Khususnya bagi Anda yang sedang bergumul dan Anda sedang mencari pasangan hidup. Jangan cuma lihat kulit luarnya saja, Anda akan menyesal seumur hidup. Yang di dalam itu lebih penting daripada yang di luar. Luar boleh sih dilihat. Tapi pastikan dalamnya itu betul-betul genuine. Bapak Ibu yang sedang cari mantu, saya berdoa, kiranya apa yang kau lihat adalah maksud dari sudut pandang Allah. Lihat calon mantu itu yang di dalam dulu. Lihat orangnya, pribadinya, karakternya, virtue. Ini yang orang seringkali sudah abaikan dan tidak mau tahu. Orang hanya ingin lihat yang di luar. Berapa kaya dia, punya apa. Saudara, tidak salah melihat hal semacam itu karena kita ini masih manusia biasa. Tapi kehidupan ini nggak ada yang sempurna kok. Banyak orang yang awalnya nggak punya apa-apa, tapi ketika dia setia, karena dia punya karakter yang rajin, orang yang mau berjuang, akhirnya bisa sukses secara materi. Mari kita punya sudut pandang Allah dan bukan tidak, sehingga kita nggak sama jadi seperti orang dunia yang hanya lihat kulit luar saja, yang hanya menilai orang dari kulit luarnya saja. Kalau kita selalu menilai orang dari kulit luarnya saja, dari apa yang bisa dilihat dari kulit luarnya saja, maka Tuhan akan mempermalukan kita loh. Ya saudara, ternyata orang yang kita pandang itu dengan sebelah mata, ternyata orang itu jauh lebih hebat daripada kita.
Samuel, nabi pun punya kecenderungan yang sama. Ketika Tuhan suruh datang ke rumah Isai untuk cari raja, calon raja bagi Israel, maka keluarlah kakak-kakak Daud, Eliab, Syama, Abinadab, semuanya keluar. Dan Samuel terbelalak matanya, terkagum-kagum dengan body yang atletis dari kakak-kakak Daud. Karena mereka semuanya memang tentara, hebat. Ini pasti orang pilihan Tuhan. Wow, tapi Tuhan tolak. No, 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 no. Samuel bingung, yang mana? Yang paling kecil ternyata. Dikatakan kulitnya kemerah-merahan, saudara. Dan Tuhan ngomong, ini dia, urapilah dia. Tuhan ngomong apa sama Samuel? Manusia lihat apa yang di depan mata, tetapi aku melihat hati. Bukan berarti yang di luar itu nggak penting. Kita punya penampilan juga harus diperhatikan. Ya, janganlah saudara tidak peduli dengan penampilan. Tampillah yang baik. Ya, sesuai dengan apa yang ada padamu, sesuai dengan yang diberikan kasih karunia oleh Tuhan kepadamu. Tapi yang di dalam itu yang harus engkau perhatikan lebih daripada yang di luar. Amin, saudara. Beberapa orang berkata juga seperti ini. Ya, saya pernah diberitahu oleh seorang rekan, ya, dari luar. Ya, kamu harus pakai yang branded. Ya, jangan pernah pakai baju yang fashion yang tidak branded. Harus dong, karena kita ini penampilan di luar, kita dilihat orang. Ya, harus semuanya branded. Saudara, dalam hati saya berpikir bahwa, ya, kalau Tuhan berkati, puji Tuhan, kenapa tidak? Tapi cobalah, ya, orang tuh harus punya hati. Saudara, masih banyak orang susah di luar sana, masih banyak jemaat yang susah hidupnya. Apakah kita hamba-hamba Tuhan, kita atas nama keprofesionalitasan, atas nama seperti itu, kita harus tampil glamorous demikian rupa dan kita mengabaikan hati nurani kita? Buat saya, lebih mending saya berpakaian atau tampil sederhana. Baik, belum tentu mahal. Sederhana belum tentu mahal. Secukupnya, sebisanya. Kenapa? Karena saya masih punya hati. Saya masih memperhatikan banyak jemaat yang hari ini mungkin secara ekonomi hidupnya susah. Bagaimana perasaan mereka ketika mereka melihat pendeta-pendetanya, pemimpin-pemimpinnya hidup glamor, tampil begitu glamor di media sosial, yang ditampilkan tidak sesuai dengan apa yang dikhotbahkan. Bukankah itu yang terjadi dalam dunia kita hari-hari ini? Oleh karena itu, jadi orang kalau bisa, saudara, dan seharusnya ya apa adanya saja. Saya tahu kok sederhana itu batasan bagi tiap orang itu berbeda. Ya, tapi sebelum kita lakukan sesuatu, sebelum kita pakai sesuatu, sebelum kita buat sesuatu, coba pikirkan efeknya kepada orang lain, dampaknya kepada orang lain. Saudara, mari kita belajar seperti Yesus, luar dalam sama. Mari kita hindarkan ragi orang Farisi ini. Mari kita berikan isinya sebagai sedekah, mendahulukan yang utama, yang di dalam daripada yang di luar. Di luar penting untuk diatur yang sebaik mungkin, semampu kita, sesuai dengan takaran yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi perhatikan dalammu, perhatikan hatimu, perhatikan motivasimu, perhatikan semua yang ada di dalammu. Karena itu akan mewarnai siapa engkau sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan dikenal dari yang di dalam. Yang di dalam akan otomatis keluar, saudara. Yang di dalam akan otomatis dikenal orang, meluber keluar. Dan saya berdoa kiranya apa yang ada di dalam kita adalah apa yang baik, yang kudus, yang suci, yang berkenan kepada Allah. Supaya nanti yang terlihat di luar ini akan memberkati dan impactful kepada banyak orang. Bapak Ibu belajar sesuatu saat ini. Mari kita jadi pelaku firman sama-sama, saudara. Dahulukan yang utama, berikan isinya sebagai sedekah. Mari kita jadi sama seperti Yesus Kristus. Let's pray. Aku berdoa ya Tuhan, kiranya saat ini kami semuanya menjadi orang yang apa adanya. Kami menjadi orang yang luar dalam sama. Biar kami selalu bertumbuh dalam integritas kami ya Tuhan. Biar kami selalu mendahulukan apa yang di dalam. Lebih daripada kulit luar.
Biarkan hati kami mempunyai motivasi hati yang murni ketika kami melakukan semuanya. Kami benar-benar menjunjung tinggi kehormatan nama Allah. Supaya lewat tindak tanduk kami, lewat semua yang kami buat, kami pakai, kami lakukan, itu tidak mempermalukan Tuhan, tetapi justru mempermuliakan Tuhan Yesus semata. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama-Mu yang berkuasa kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.